Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Baik, saya sebelum sampaikan firman Tuhan, baru sampai duduk di kursi depan, saya di WA oleh Ibu Gembala. Beliau tanya apakah saya sudah sampai di sini, saya bilang sudah Tante. Lalu beliau bilang sampaikan salam buat Jemaat Bukit Sion, Bapak Ibu dan saudara-saudara. Bapak Ibu Gembala yang ada di Hong Kong, hati mereka tetap ada di sini. Hati mereka buat Bapak Ibu dan saudara-saudara. Terima kasih buat Bapak Ibu saudara yang terus tekun mendukung, mendoakan Bapak Ibu Gembala. Sehingga pelayanan Bapak Ibu Gembala akan terus menjadi berkat buat kita semua di tempat ini. Puji Tuhan, saya juga berterima kasih kepada Bapak Ibu Gembala yang awal bulan ini saya di WA oleh Om untuk menyampaikan firman Tuhan hari ini dan besok minggu depan. Jadi saya berharap Bapak Ibu tidak bosan dengan saya. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat menikmati hadirat Tuhan. Seperti statement yang sudah dibuat di tulisan ini. Tuhan Yesus hadir di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tulisan ini ada waktu masih di Bukit Sion. Tahun 96 saya sudah bersama Bapak Ibu yang dulu ada di Potrunan. Lalu tulisan ini juga sama di depan tembok depan. Tulisan ini berbunyi Allah hadir di sini. Tetapi ini diganti dengan Tuhan Yesus hadir di sini. Bapak Ibu dan saudara-saudara, tulisan ini merupakan sebuah deklarasi iman bahwa Yesus yang kita sembah adalah Yesus yang maha hadir. Karena itu walaupun kita tidak melihat Yesus secara kasat mata, tetapi Tuhan hadir di tempat ini. Oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, imani bahwa Yesus ada di tempat ini. Kehadiran Bapak Ibu setiap minggu di tempat ini tidak menjadi sia-sia oleh karena Bapak Ibu datang berjumpa dengan pemilik dari seluruh hidup kita. Dia tahu apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu apa yang menjadi pergumulan kita. Karena dia hadir di sini, maka dia akan memberikan kepada kita pertolongan-pertolongan yang ajaib. Katakan amin. Setiap minggu Bapak Ibu hadir di tempat ini bukan semata-mata memenuhi kewajiban kita sebagai umat Kristen, di mana setiap hari Minggu kita mau datang ibadah. Bukan itu, tetapi kita datang di sini untuk berjumpa dengan Allah sumber kehidupan kita yang akan menyatakan kasih dan pertolongannya yang tidak terbatas. Pertolongannya yang sangat terbukti. Karena itu ketika datang ke tempat ini, datang dengan iman yang pasti bahwa Bapak Ibu berjumpa dengan Allah sumber kehidupan yang akan menyatakan kasih dan pertolongannya yang ajaib kepada kita. Sehingga ketika kita pulang, kita akan pulang dengan keadaan yang berbeda. Amin. Puji Tuhan. Ibadah hari ini bukan juga sebuah rutinitas mingguan, tetapi ibadah yang memuliakan Tuhan. Ketika saya duduk pertama kali di tempat ini, saya setiap kali datang ke tempat ini, bukan hanya hari ini, saya begitu menikmati hadirat Tuhan. Mohon maaf kalau yang tadi biasanya untuk memimpin kita mengawali ibadah ini dengan berdoa, saya ambil alih. Karena kebiasaan saya, jemaat saya memang tidak begitu banyak. Dulu kami 100-an, tapi karena kami mengalami intimidasi dan teror, bahkan kami dilarang untuk tidak ibadah, kehadiran jemaat menjadi berkurang. Tetapi itu tidak membuat roh saya menjadi padam. Itu tidak membuat semangat saya menjadi kendor. Saya selalu bernyala-nyala bagi Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, maaf kalau ada yang memimpin kita hari ini untuk berdoa, saya ambil alih oleh karena kebiasaan saya. Setengah jam sebelum memulai ibadah di gereja, saya sudah memimpin doa, membawa jemaat kepada Tuhan, supaya kehadiran jemaat tidak menjadi sia-sia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
gereja ini, Bapak Ibu Gembala Sidang juga menerapkan hal yang sama. Bahwa sebelum kita memulai ibadah, kita akan berdoa menyerahkan ibadah ini. Jalannya ibadah ini supaya dipimpin oleh Roh Kudus, dihadiri oleh Roh Kudus, supaya setiap jemaat yang datang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Mari kita buka firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang kelima. Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita baca Injil Lukas pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Kisah mengenai Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya. Yang pertama Petrus dan kawan-kawan. Petrus, nama lainnya adalah Simon dan saudaranya bernama Andreas. Lalu ada Yakobus yang saudaranya adalah Yohanes. 4 murid ini mereka menjadi bestie atau temanan. Ya, sehingga pekerjaan mereka adalah nelayan. Mereka terbiasa berada di Danau Galilea dan mereka menjadi nelayan. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dan suatu ketika pada waktu Yesus memulai pelayanannya, dia memanggil 12 orang murid, dan Petrus dan Andreas, Yakobus dan Yohanes adalah 4 murid yang pertama-tama Yesus menemui mereka di Danau Galilea saat mereka sedang menjala ikan. Dan Yesus memanggil mereka untuk menjadikan mereka menjadi murid. Mari kita buka Injil Lukas pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Kisah selengkapnya mengenai Yesus memanggil Petrus atau Simon, Andreas dan Yakobus Yohanes untuk menjadi murid-muridnya. Saya bacakan, kita baca secara bergantian. Judulnya adalah Penjala Ikan Menjadi Penjala Manusia. Saya baca ayat-ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat-ayat yang genap. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengar firman Allah. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, saya sampaikan tema firman Tuhan, mungkin ada yang menduga ini Yesus panggil murid-muridnya untuk menjadi penjala manusia. Tidak, saya akan sampaikan tema firman Tuhan dengan tema kerjanya sedikit tetapi hasilnya banyak.
kerjanya sedikit tetapi hasilnya banyak. Bapak Ibu, tema ini mungkin bagi sebagian Bapak Ibu yang hadir mendengar tema ini mungkin sesuatu yang sangat berlebihan. Atau sesuatu yang mungkin menurut Bapak Ibu ini bertolak belakang dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan bahwa kita harus berdoa dan bekerja keras. Kalau mau mendapatkan hasil yang banyak, kita perlu bekerja keras. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetapi hari ini saya mau sampaikan sebuah kebenaran. Kalau Bapak Ibu kita semua bisa mengikuti dan menangkap pemahaman firman ini dan kita melakukannya, maka walaupun kita bekerjanya sedikit waktunya, tetapi hasilnya melebihi ekspektasi kita. Katakan amin. Waktu Yesus ada di Danau Genesaret untuk menjadikan Simon alias Petrus bersama dengan saudaranya Andreas, Yakobus dan Yohanes menjadi pengikutnya atau murid-muridnya, Petrus atau Simon dan teman-temannya, mereka sedang menjadi nelayan. Sepanjang malam mereka mencari ikan. Dan tadi kita membaca Bapak Ibu dan saudara-saudara, waktu Yesus bertemu dengan mereka, lalu Yesus bilang sama Petrus, bertolak agak sedikit ke dalam danau. Lalu Yesus bilang, tebarkan jalamu. Petrus bilang, Tuhan atau Guru, sepanjang malam kami bekerja keras, tapi kami tidak mendapat apa-apa. Tangkap maksudnya. Nanti biar bisa Bapak Ibu bisa memahami tema firman Tuhan, sedikit kerjanya tetapi hasilnya banyak. Sepanjang malam Petrus dan teman-temannya mereka bekerja keras. Bapak Ibu saudara-saudara, latar belakang hidup daripada Petrus dan teman-temannya ini, mereka adalah seorang nelayan yang tiap hari mereka berada di Danau Galilea atau Danau Genesaret, mereka menjala ikan. Mereka tahu tempat-tempat mana yang ada ikannya. Sekali mereka menebar jala, mereka mendapatkan ikan. Tetapi dalam konteks firman ini, mereka menjelaskan kepada Yesus bahwa sepanjang malam mereka bekerja keras. Mungkin mereka sudah mengelilingi seluruh Danau Galilea, seluruh Danau Genesaret itu. Tempat-tempat yang biasanya mereka tahu di mana ada ikan, mereka sudah menebarkan jala mereka. Tapi satu ekor ikan pun tidak dapat masuk ke jala mereka. Jangankan ikan yang besar-besar, ikan teri yang kecil-kecil pun tidak bisa masuk. Tidak dapat apa-apa. Kerja keras. Tapi tidak dapat hasil apa-apa. Tapi ketika Yesus berkata kepada mereka, bertolaklah agak ke dalam. Sekali mereka mendengar, nanti saya akan sampaikan poin-poinnya. Bagaimana kita kerja sedikit tetapi hasilnya banyak. Sekali mereka mendengar, Petrus mendengar Yesus, bertolak ke agak dalam danau, tebarkan jalamu. Sekali mereka mendengar Yesus berbicara demikian, lalu jala dilemparkan. Bukan mereka tidak pernah malam itu menebar jala mereka di tempat itu. Mereka mungkin menebar jala di tempat di mana Yesus menyuruh mereka. Tapi satu ekor ikan pun mereka tidak dapatkan. Tapi waktu mereka mendengar apa yang dikatakan Yesus, sekali melempar jala, ikan yang masuk itu penuh sampai hasilnya bukan satu perahu, tetapi 2 perahu penuh dengan ikan-ikan. Bapak, Ibu dan saudara-saudara, sampai dengan hari ini banyak multi level yang orang-orangnya selalu menjanjikan hal yang sama. Sedikit kerjanya tetapi hasilnya banyak. Setelah Bapak Ibu mengikuti multi level itu, tidak seperti slogan mereka. Kita bekerja keras tapi hasilnya kadang-kadang gak ada. Bapak Ibu dan saudara-saudara, dengar firman Tuhan hari ini. Dan mulai hari ini mari kita praktekkan. Maka walaupun kerjanya kita sedikit, hasilnya pasti akan banyak.
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bagaimana hal ini bisa terjadi? Yang pertama, supaya kita kerjanya sedikit, tetapi hasilnya banyak. Yang pertama, waktu Yesus datang ke pantai Danau Genesaret, lalu melihat Petrus dengan teman-temannya di atas perahu, Yesus minta untuk menaiki perahu Simon. Maka perahu Simonlah yang ditumpangi Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hal ini mungkin kita sudah melakukannya. Yang saya maksudkan adalah tempatkan Yesus dalam perahu kehidupan kita setiap hari. Setiap hari tempatkan Yesus di dalam perahu kehidupan kita. Maka apa yang kita kerjakan, sekalipun sedikit waktu yang kita kerjakan, Tuhan akan mengubahnya, Tuhan akan membuat hasilnya menjadi banyak. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, oleh karena Petrus memberikan perahunya kepada Yesus, lalu Yesus naik ke atas perahu dan memberitakan firman kepada mereka, maka Petrus yang tadinya bersama dengan kawan-kawannya bekerja keras sepanjang malam, mereka tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika perahu Petrus ditempati Yesus, maka Tuhan menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Tiap hari, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tempatkan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Ketika kita menempatkan Yesus dalam perahu kehidupan kita, tidak ada suatu apapun di bawah kendali Tuhan yang bisa lepas kendali. Amin. Waktu kita menempatkan Yesus dalam perahu kehidupan kita, maka tidak ada apapun di bawah kendali Tuhan yang bisa lepas kendali. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, persoalannya kadang-kadang kita lupa tempatkan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Kita berpikir seperti Petrus, saya punya pengalaman, saya tahu danau ini di mana ada ikannya, saya punya pengetahuan, saya punya kemampuan untuk mendapatkan. Tidak, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Ketika kita mengandalkan kekuatan kita, kemampuan kita, bahkan pengalaman kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kadang kita tidak mendapatkan apa-apa. Tapi ketika kita mengandalkan Yesus, tempatkan Yesus dalam kehidupan pribadi kita, dalam perahu kehidupan kita, maka Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus yang bisa dapat membuat hidup kita menjadi lebih baik. Hanya Yesus yang memberikan kepada kita melampaui apa yang kita pikirkan. Hanya Yesus yang bisa dapat memberikan kepada kita melampaui apa yang kita kerjakan. Hasilnya melampaui apa yang kita harapkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Oleh karena itu jangan pernah lalai tiap hari bangun pagi. Duduk di kaki Tuhan. Undang Dia, Tuhan, mari masuk dalam perahu kehidupanku. Bapak, Ibu, kita baru saja kemarin bulan Desember kita merayakan Natal. Bapak, Ibu, baca Lukas pasal 2 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Setiap kali Bapak, Ibu baca ini, dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, ayat ini bunyinya sama. Nangkap ya? Baca Lukas 2 ayat yang ke-11. Peristiwa kelahiran Yesus itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu. Tetapi firman ini, kalimat ini tidak berubah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Garis bawahi kata hari ini. Apa maksudnya? Yesus yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu. Tetapi dalam Lukas 11, 2 ayat 11, firman Tuhan berbunyi, hari ini telah lahir bagimu. Natal yang seharusnya kita rayakan itu tidak hanya tiap tanggal 25 Desember. Tetapi Natal sesungguhnya seharusnya kita rayakan setiap hari dengan mengundang Yesus lahir dalam hidup kita. Kalau berdasarkan Lukas 2 ayat yang ke-11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Yesus disebut juru selamat. Dia yang menyelamatkan kita dari usaha kita. Dia yang menyelamatkan kita dari pekerjaan kita yang mungkin hasilnya sedikit saja.
Tempatkan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, saya kuliahkan 2 anak saya di Unisri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan pelayanan jemaat masih sedikit. Bayar listrik itu bukan dari gereja. Persembahan tiap minggu di sini lumayan, Bapak, Ibu. Persembahan kami di gereja paling banyak tiap minggu itu 70.000. Itu persembahan. Tiap minggu 70.000 itu paling banyak, paling banyak. Kadang cuma 30, kadang cuma 40.000. Tapi kami terpelihara sampai dengan hari ini dengan cara Tuhan yang ajaib. Anak-anak saya bisa, mereka mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Ini temannya ada Mbak Danis. Satu angkatan dengan anak saya yang pertama Priska. Sekarang yang kedua sedang skripsi di Unisri. Sudah selesai magang kemarin di Jogja. Biaya yang begitu besar dari mana? Kalau bukan pertolongan Tuhan. Tiap hari kami bangun pagi, jam 4 pagi saya sudah bunyikan gitar. Ketika saya bunyikan gitar di hadirat Tuhan, anak-anak saya tiga-tiganya bersama ibunya bangun. Lalu kami berlima duduk di hadirat Tuhan, menyembah Tuhan, menaikkan pujian, pengagungan kepada Tuhan. Menempatkan Yesus dalam perahu kehidupan pribadi, rumah tangga, Tuhan akan membuat segala sesuatu indah dalam perjalanan hidup kita. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul di hati kita, kata firman Tuhan, semuanya itu disediakan Tuhan bagi kita. Bagaimana itu terjadi? Kalimatnya, bagi mereka yang mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan dengan cara apa? Setiap pagi, bangun pagi, Tuhan, datanglah, aku mau menempatkan Engkau dalam perahu kehidupanku. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini semua orang punya HP Android. Dari anak yang kecil sampai mbah-mbah. Tapi kadang-kadang bangun pagi yang dicari HP-nya dulu. Bukan dicari Tuhan. Lalu di HP nanti dibuka HP-nya. Mungkin kemarin dia posting di Facebook. Mungkin kemarin dia posting fotonya di IG. Atau TikTok. Mau lihat yang like berapa. Cari Tuhan dulu. Saya ajarkan kepada anak-anak saya, waktu berdoa dan bahkan ibadah di gereja, HP itu disimpan sampai ibadah selesai. Kita menghormati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Poin yang pertama, supaya kita dapat menerima hasil yang banyak walaupun kerja kita sedikit. Tempatkan Yesus dalam perahu kehidupan kita. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tolong tayangkan, Mas. Yang kedua, mendengarkan apa kata Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam konteks ini, Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, mereka berkata kepada Yesus, Tuhan, sepanjang malam kami bekerja keras, tetapi kami tidak mendapatkan apa-apa. Yesus bilang demikian. Saya bacakan kembali di ayatnya yang keempat. Kita buka ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia atau Yesus berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perintah Yesus, perkataan Yesus kepada Petrus, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkan jalamu untuk menangkap ikan. Apa reaksi Simon? Simon berkata demikian. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Petrus mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Dan ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan, dia meresponi, dia menanggapi
Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dalam Alkitab, kata mendengarkan itu 59 kali. Itu diungkapkan di dalam Alkitab kita. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. 59 kali kata mendengarkan. Itu artinya penting. Dalam hal mendengar apa kata Tuhan, itu sangat penting. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hasil yang kita dapatkan itu juga ditentukan oleh apa yang kita dengarkan dari Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saya pernah mengatakan dengan pernyataan di tempat ini, hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup kita ditentukan oleh apa kata Tuhan. Amin. Hidup kita tidak ditentukan oleh apa kata orang. Kalau orang berkata kepada engkau, engkau tidak akan berhasil. Engkau orang yang gagal. Engkau tidak akan beruntung. Hidupmu akan sia-sia. Jangan percaya apa kata orang. Percaya kepada apa kata Tuhan. Tetapi bagaimana kepercayaan itu timbul? Firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Mendengar apa kata Tuhan. Jangan mempercayai apa kata orang. Jangan mau dipengaruhi oleh kata sia-sia orang terhadap hidup saudara. Sebab hidup saudara tidak ditentukan oleh apa kata orang. Hidup saudara ditentukan oleh apa kata Tuhan. Karena itu duduk dan dengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Waktu pagi sebelum mulai aktivitas, sebelum buka usaha atau memulai apapun pekerjaan kita hari itu, duduklah di kaki Tuhan. Dengarkan apa kata Tuhan. Masih ingat kisah mengenai Marta dan Maria? Sekali waktu Yesus pergi ke Betania, tempat di mana Marta dan Maria berada di kota itu. Yesus datang ke rumah Marta dan Maria. Lalu kedua saudari ini, mereka bersaudara, Maria dan Marta. Waktu Yesus masuk ke dalam rumah dan sejak Yesus duduk berada di rumah Marta dan Maria, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Marta sibuk untuk membuat teh atau mungkin minuman yang enak, lalu membuatkan makanan yang enak bagi Yesus. Marta sendirian mengerjakan itu, merasa dia sendirian, saudaranya Maria tidak membantu dia, hanya duduk-duduk mendengar. Waktu Yesus datang ke rumahnya, Maria dan Marta, Maria itu duduk di kaki Yesus mendengar pengajaran firman yang disampaikan oleh Yesus kepada Maria. Sedangkan Marta sibuk untuk membuat hidangan bagi Yesus. Seharusnya yang mendapat pujian dari Yesus itu siapa? Yang seharusnya mendapat pujian dari Yesus itu siapa? Marta, karena Marta sibuk menyediakan minuman makanan bagi Yesus. Tidak demikian. Justru Marta yang duduk-duduk saja, tidak kerja keras. Dia duduk-duduk saja di kaki Yesus, mendengar apa yang dikatakan oleh Yesus kepada Maria. Justru dia yang mendapat pujian. Coba baca Lukas pasal yang ke-10. Mari buka Lukas pasal yang ke-10. Saya mulai dari ayat yang ke-38. Lukas 10 ayat yang ke-38. Saya bacakan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan Yesus. Maria duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan apa yang Tuhan katakan kepadanya. Maria ini. Ya, saya lanjut. Lalu ayat yang berikut 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, saking anyelnya karena tidak dibantu Maria, dia capek menyiapkan hidangan bagi Yesus. Anyel dia karena Maria duduk-duduk saja. Lalu dia datang kepada Yesus. Saya teruskan.
sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku," Maria maksudnya, "membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Ini respon Yesus kepada Marta. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Maria duduk-duduk saja di kaki Yesus, mendengar apa yang dikatakan Yesus. Justru Maria yang beroleh pujian. Yesus bilang sama Marta, Maria telah memperoleh yang terbaik. Mendengar apa kata Tuhan itu penting, karena itu menentukan hasil yang akan kita dapatkan dalam perjalanan hidup kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Mendengar apa kata Tuhan. Petrus waktu mendengar Yesus bilang, "Bertolak ke tempat yang dalam, tebarkan jalamu." Petrus tidak berdebat dengan Yesus. Petrus mendengar baik-baik dan meresponi apa yang dikatakan Tuhan. Kadang-kadang kita yang katanya tahu firman, kadang-kadang kita berdebat dengan Tuhan. Waktu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara berdua dengan Tuhan di kamar doa kita, Tuhan akan bicara kepada kita sesuatu yang mungkin mustahil untuk kita lakukan. Lakukan itu kalau itu kata Tuhan. Saya mau beritahu Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, semua mujizat yang Tuhan kerjakan, baik dengan cepat waktunya atau lambat waktunya, itu dimulai dari rema yang kita terima dari Tuhan. Firman Tuhan itu ada dua macam. Yang pertama namanya firman yang tertulis, yaitu di dalam Alkitab. Tetapi yang kedua namanya firman atau rema yang kita dengar dari Tuhan. Tuhan akan mengerjakan mujizat apapun, dan itu terjadi dalam waktu seketika apabila kita mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Saya membangun tempat kami yang kecil, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengan dana 5 juta. Waktu kami mengerjakan itu, saya pakai tukang 2, tenaga 2. Uang 5 juta itu habis. Tidak ada dana yang lain, tidak ada uang sisa untuk bisa bayar tukang. Waktu dana itu habis, kami terus bilang sama tukang 2 dan buruh 2. Waktu itu tukang upahnya satu hari 90.000. Sedangkan buruh itu 60.000. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kami kehabisan dana. Mereka bekerja dari Senin sampai Sabtu. Setiap hari Sabtu mereka harus gajian. Itu tidak boleh ditunda. Mereka harus gajian. Bapak, Ibu hitung, buruh 60.000 2 orang, 120.000 per hari. Dikali 6 berapa? Lalu tukang itu 90.000 kali 2 orang, 180 dikali dengan 6 hari. Kurang lebih 1.800.000. Tahun 2003. Tahun 2003. Kurang lebih 1.800.000. Kami sudah tidak punya uang. Saya membangun itu dengan iman. Dana 5 juta. Kami dapat dana itu dari sebuah yayasan namanya Yayasan Patmos dari Jakarta. Lalu uang itu kami bangun untuk beli material. Itu habis. Lalu mempekerjakan itu tadi tenaga 4 orang. Hari Sabtu harus membayar 1.800.000 kepada 4 orang ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Waktu itu saya datang waktu tembok baru naik sedada saya. Tembok gereja itu baru setinggi dada saya. Tukang sementara kerja. Mereka tidak tahu apa yang saya lakukan. Saya berlutut di bangunan yang tembok masih setinggi dada, yang masih tanah. Saya berlutut di kaki Tuhan. Tuhan, sebentar lagi jam 4.
saya harus membayar upah tukang dan buruh 1.800.000. Saya nggak punya dana, Tuhan tahu. Saya nggak punya dana untuk bayar mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, waktu saya mulai memuji dan menyembah dengan pernyataan ini, Tuhan bicara kepada saya, keluar anakku dari tempat itu. Keluar. Waktu saya keluar, saya hanya punya sebuah Vespa. Saya naik Vespa waktu itu. Lalu Tuhan tuntun saya. Saya hanya ikuti tuntunan Tuhan. Karena Tuhan bilang, engkau harus keluar saat ini juga. Saya keluar dalam tuntunan Tuhan. Sampai di sebuah tempat di Solo Baru. Tuhan bilang masuk. Masuk ke tempat itu. Bapak Ibu tahu saya masuk, lalu saya masuk ke tempat itu. Saya tidak mengatakan, Bapak Ibu tolong saya nanti sore. Saya mau bayar tukang karena saya nggak punya uang. Saya menyaksikan ini, Tuhan menjadi saksi atas kesaksian ini. Kami bicara, dia tanya mengenai pelayanan seperti apa. Saya kasih tahu kami sedang membangun. Tukang lagi kerja. Lalu terakhir saya mau pamit pulang. Saya mendoakan dia. Kebiasaan saya kalau kunjungan sebelum keluar rumah seseorang, saya doakan dia. Waktu mendoakan dia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, dia bilang, sebentar Pak Yuksan, ada sesuatu yang saya mau titipkan. Waktu dia masuk ke dalam rumah, lalu dia keluar, dia bawa kaleng roti kongguan. Kaleng roti kongguan yang sedang tertutup. Pikir saya itu roti isinya karena kalengnya roti kongguan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Lalu saya bawa roti itu muter-muter di sekitaran Solo Baru karena pikir saya ini itu roti. Saya pulang, sampai di rumah saya pulang. Istri saya tanya, Pak, apakah dapat sesuatu yang bisa dapat membayar upah tukang hari ini? Saya bilang dapatnya roti kaleng. Istri saya buka, saya suruh istri saya buka. Waktu buka isinya bukan roti, tapi isinya uang. Mulai dari 5 ribuan, 10 ribuan, 20 ribuan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Isinya uang, kami hitung berapa? 3.200.000. Yang harus bayarkan tukang 1.800.000. Tuhan memberinya lebih dari yang kami butuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengarkan apa kata Tuhan. Mujizat selalu mendahului. Mujizat Tuhan akan kerjakan ketika kita mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Biasakan untuk mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Saya katakan bahwa firman itu ada dua macam. Firman yang tertulis dan firman yang diucapkan Tuhan langsung saat kita berhubungan pribadi dengan Tuhan. Dengarkan dia. Banyak kali ketika kita berdoa, kita lebih banyak berminta sama Tuhan ketimbang kita memberi waktu untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kebiasaan umum yang dilakukan oleh banyak orang Kristen adalah mereka minta dan minta tanpa mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Padahal pengertian doa itu artinya komunikasi dua arah. Tahu kan pengertian doa? Komunikasi dua arah. Kita bicara kepada Tuhan, tetapi biarkan juga Tuhan bicara kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, dengarkan apa kata Tuhan. Semua sarana yang ada di gereja, dari musik, keyboard drum, gitar bass, sampai sekarang kemarin Natalan, kami dapatkan berkat AC 2 dipasangkan orang dengan jumlah dana 8 juta tanpa kami meminta kepada siapapun selain meminta kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mendengarkan apa yang dikatakan Tuhan. Yang ketiga, lanjut yang ketiga. Bangun hubungan dengan Tuhan atau berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang berpikir bahwa berdoa itu tidak bekerja. Doa itu sebuah pekerjaan dalam alam roh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita berdoa itu kita sedang bekerja. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara,
Saya mau sampaikan, saya kutip sebuah pernyataan seorang hamba Tuhan yang menulis buku Kuasa Karena Doa. Dia bilang, orang yang berbuat paling banyak bagi Allah adalah mereka yang duduk di kaki Tuhan pada waktu pagi. Orang yang berbuat paling banyak bagi Tuhan adalah mereka yang duduk di kaki Tuhan pada waktu pagi, alias berdoa. Pada waktu kita berdoa, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Tuhan akan bekerja melampaui kemampuan natural kita. Waktu kita berdoa, Tuhan bekerja melampaui kemampuan natural kita. Segala sesuatu terjadi di alam nyata, itu dimulai di alam roh, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Senangkap ya. Segala sesuatu yang terjadi di alam nyata itu dimulai dari alam roh. Waktu saudara berdoa di kaki Tuhan, saudara sedang bekerja melampaui kekuatan pribadi, kekuatan manusia lahiriah kita, kekuatan manusia natural kita. Saudara berdoa 1 jam, saya mau beritahu, makanya ini judulnya. Kita berdoa 1 jam dengan bekerja 8 jam. Saya pastikan di dalam nama Yesus, kalau engkau sungguh-sungguh berdoa, berdoa 1 jam dengan bekerja 8 jam dengan kemampuan manusia kita, hasilnya lebih banyak dari berdoa 1 jam ketimbang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara bekerja 8 jam dengan kemampuan natural kita. Buktikan ini. Buktikan. Kita berdoa 1 jam, hasilnya jauh lebih besar, hasilnya jauh lebih banyak dari kita menggunakan kekuatan kita secara natural untuk bekerja 8 jam. Mungkin ada yang mengatakan, apa benar saya sebagai hamba Tuhan sudah membuktikan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya sudah membuktikan. Berdoa 1 jam justru hasilnya jauh lebih banyak. Makanya bahasa saya dalam tema firman Tuhan hari ini, sedikit kerja. Sedikit kerja itu maksudnya berdoa 1 jam, hasilnya akan jauh lebih banyak ketimbang kita berdoa dengan kekuatan kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Bukan berarti saya mengajarkan kepada kita, mari kita bermalas-malasan kerja. Enggak. Tapi saya mau tekankan, bahwa bicara tentang upah atau hasil yang kita dapatkan dari jerih lelah kita, justru jauh lebih banyak kita ada di hadirat Tuhan daripada kita 8 jam bekerja dalam sehari. Bisa nangkap Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Jadi jangan salah menangkap apa yang saya sampaikan. Itu sudah menjadi fakta. Itu sudah menjadi realita kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Hanya Tuhan yang bisa membuat hasil lebih banyak daripada kemampuan kita. Makanya Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ia itu diumpamakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Hijau daunnya, tidak kering sekalipun datang musim kering. Dia tetap hijau, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Jadi bangun hubungan dengan Tuhan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Berdoa jangan tergesa-gesa. Doa yang tergesa-gesa gak ada dampaknya. Doa yang tergesa-gesa gak ada hasilnya. Tapi ketika kita luangkan waktu kita 1 jam saja. Ingat waktu Yesus berada di Taman Getsemani. Dia berdoa 3 kali. 3 kali dia pulang dari tempat dia berdoa. Dia dapati Petrus dan juga 3 temannya. 4 orang ini, Petrus, Andreas, Yakobus, dan juga Yohanes adalah tim utamanya Tuhan Yesus. Kemanapun Tuhan Yesus pergi pelayanan, Yesus bawa 4 orang ini. Termasuk waktu Yesus sebelum ditangkap
dia bawa 4 orang ini di Taman Getsemani. Berdoa karena sebentar lagi dia akan menjalani hukuman yang puncaknya dia disalibkan di kayu salib di Bukit Golgota. Dia berdoa 3 kali pulang, dia mendapati Petrus, Yakobus, Andreas dan Yohanes. Mereka tidak berjaga-jaga, tetapi mereka tidur. 3 kali Yesus berdoa, datang dapati mereka tidur. Kata Tuhan kepada mereka, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Berdoa 1 jam saja, itu hasilnya sekali lagi melampaui apa yang kita harapkan, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Biasakan untuk selalu ada di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara melihat hamba-hamba Tuhan yang pelayanan penuh dengan mujizat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, bisu berbicara, lumpuh berjalan. Bahkan yang mati dihidupkan kembali. Mereka berjam-jam ada di hadirat Tuhan. Charles Spurgeon setiap hari dihabiskan waktu 6 jam. Smith Wigglesworth yang pernah saya saksikan, dia seorang tukang ledeng, bukan hamba Tuhan. Pekerjaan profesinya memperbaiki ledeng air yang rusak. Satu hari dihabiskan waktu bersama Tuhan di ruang doanya 6-8 jam. Tidak heran kalau Tuhan pakai dia untuk menghidupkan kembali orang yang sudah mati, jumlahnya 14 orang. Karena satu hari 8 jam, 6-8 jam ada di hadirat Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Kuasa sedemikian besar Tuhan berikan kepada Smith Wigglesworth. Karena dia punya hubungan pribadi dengan Tuhan 6-8 jam dalam satu hari. Dalam Alkitab kita tahu semua tentang kisah Daniel. Dilemparkan ke dalam gua singa yang di dalam kandang singa itu sudah banyak singa yang tidak diberi makan, tidak hanya berhari-hari tapi berminggu-minggu. Tetapi singa-singa itu alergi dengan dagingnya Daniel. Oleh karena Daniel dalam satu hari dia 3 kali berlutut berdoa dan memuji Allah. 3 kali dalam sehari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, doa, orang bilang doa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Doa mengubah yang tidak ada menjadi ada. Saya mau katakan dengan tambahan bahasa saya, doa membuat hasil jauh lebih besar, jauh lebih banyak dari yang kita kerjakan dengan tenaga kita secara natural. Yang keempat, yang terakhir, melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita dengan benar. Waktu Petrus disuruh oleh Tuhan, bertolaklah ke agak yang dalam. Petrus melakukannya dengan benar. Mendayung perahunya bersama Yesus bertolak ke tempat yang agak dalam. Karena dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Melakukannya dengan tepat. Melakukannya dengan benar. Dengan tidak mengurangi satu kalimat pun. Tuhan bilang bertolak ke tempat yang agak dalam. Petrus tidak bilang, tadi malam sudah yang di dalam. Bawa di sebelah yang timur atau yang barat. Tidak. Melakukannya dengan benar. Dengan tepat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ketaatan kita itu kunci untuk diberkati oleh Tuhan. Karena itu mari kita terus menjadi jemaat yang selalu mendengar apa yang dikatakan Tuhan dan melakukannya dengan tepat. Melakukannya dengan benar. Mungkin pernah saya menceritakan ini. Tapi saya ulangi sekali lagi untuk mengakhiri firman Tuhan hari ini. Di poin yang keempat, melakukan dengan tepat dan benar apa yang Tuhan katakan. Beda ceritanya. Dalam sebuah legenda, di legenda itu menceritakan suatu hari Tuhan ajak 12 muridnya untuk naik ke Bukit Zaitun. Bukit Zaitun itu tempat Yesus mengajarkan firman Tuhan. Waktu Tuhan ajak mereka untuk naik ke Bukit Zaitun, sebelum mereka naik ke Bukit Zaitun,
Yesus memberi perintah yang sederhana kalimatnya. Masing-masing bawa batu. Terserah batunya mau ukuran kecil, sedang, atau yang agak besar terserah. Tapi perintah Yesus sederhana kalimatnya, masing-masing bawa batu. Perintah ini disampaikan ke 12 muridnya yang ikut serta dengan dia. Lalu 11 murid yang lain, mereka masing-masing ambil batu, bawa batu. Ada yang kecil tapi tidak kecil banget, ada yang sedang, ada yang agak besar. Petrus bilang teman-temannya, ngapain harus capek-capek bawa batu? Toh juga di atas Bukit Zaitun ada batu. Mereka naik bersama Yesus sampai di atas Bukit Zaitun. Yesus mengajarkan kepada mereka firman Tuhan. Berbahagialah orang yang lemah lembut, mereka yang akan memiliki bumi. Itu pengajaran Yesus di Bukit Zaitun. Karena Petrus tidak bawa batu, maaf bahasa Jawa ngeyel, tidak bawa batu, saking mendengar pengajaran Yesus yang begitu indah, dia tidak sempat ambil batu. Setelah Yesus selesai mengajarkan firman Tuhan, Yesus bilang, masing-masing pegang batunya. Kita mau berdoa supaya batu ini berubah menjadi roti, karena mereka tidak bawa makanan. Supaya batu ini berubah menjadi roti. Simon tengok kiri, tengok kanan, depan belakang, gak ada batu. Lalu waktu Tuhan bilang, semua angkat batu, kita mau berdoa supaya batu-batu yang kalian bawa itu berubah menjadi roti, biar dimakan. Waktu berdoa benar. Batu-batu yang dibawa oleh 11 murid ini masing-masing berubah menjadi roti. Mereka makan, Petrus tidak kebagian karena tidak bawa batu. Yesus sudah memberi perintah di bawah bukit, bawa batu. Petrus tidak bawa batu. Petrus kecewa, marah. Karena tidak kebagian makan roti, perintah Yesus bawa batu, dia tidak bawa batu. Waktu Yesus berdoa batu berubah menjadi roti, 11 murid bisa makan, Petrus tidak kebagian. Minta sama teman-temannya, tidak dibagikan. Petrus marah, lalu mereka turun kembali. Bersama Yesus turun kembali. Dalam perjalanan Petrus sambil berkata kepada kawan-kawannya, awas tadi kamu tidak bagi kasih saya roti ya. Besok atau 2 hari lagi kalau Tuhan bilang kita datang lagi ke bukit ini bawa batu, saya akan bawa batu yang cukup besar. Benar. 2 hari kemudian Yesus ajak lagi mereka, 12 muridnya itu, untuk naik lagi ke Bukit Zaitun. Tapi hari itu Yesus tidak suruh bawa batu. Petrus ngos-ngosan pikul batu yang agak besar. Dia sendirian. Melihat teman-temannya tidak bawa batu, dia bilang sambil nunjuk-nunjuk mereka, 11 orang. Awas ya, kamu tidak bawa batu. Nanti kalau Yesus selesai mengajar firman lalu berdoa, batuku berubah jadi roti, jangan minta ya. Padahal Yesus tidak suruh, dia bawa batu. Naik sampai di atas bukit. Dengar Yesus mengajarkan firman. Seperti 2 hari yang lalu, mungkin saking Yesus ngajarnya agak lama, Petrus gosok-gosok kaki gelisah. Supaya cepat-cepat Yesus akhiri pengajarannya biar berdoa. Supaya batu yang dia bawa itu berubah jadi roti. Karena Yesus tidak suruh bawa batu, Yesus tidak berdoa. Kekecewaan Petrus berapa kali? 2 kali. Salahnya siapa? Salahnya Petrus. Disuruh bawa batu, tidak bawa batu. Giliran nggak disuruh, dia bawa batu. Kadang-kadang kita seperti Petrus. Tidak disuruh Tuhan, tapi kita melakukannya. Giliran Tuhan suruh kita untuk melakukan itu, kita nggak lakukan. Makanya kita nggak dapat apa-apa. Atau mungkin kita kerja keras, hasilnya dapatnya sedikit. Atau sama sekali nggak dapat apa-apa. Kerjanya sedikit, hasilnya banyak.